Selamat datang Creative People. Bersama saya Hansen, kita akan membahas topik-topik yang tentunya akan membuat kita menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Di episode kali ini, saya mau membagikan beberapa cara untuk meningkatkan fokus kita. So stay tuned and welcome to Creators Mind. Fokus adalah salah satu kunci untuk membuat kita bisa menjadi lebih kreatif dan produktif. Namun, kita seringkali memikirkan terlalu banyak hal sehingga kita kehilangan fokus dan bingung mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Apalagi ditambah dengan adanya pengalih-pengalih perhatian seperti media sosial, game, film, tontonan-tontonan di YouTube, dan masih banyak lagi. Nah, semua itu pada akhirnya akan membuat kita menjadi suka menunda atau bahkan berhenti mengerjakan sesuatu yang penting. Nah, di sini saya menemukan ada beberapa cara supaya kita bisa meningkatkan fokus kita. Apa saja? Yang pertama, buat to-do list di pagi hari. Cari tahu apa yang penting dan tuliskan itu dalam sebuah catatan atau jurnal, atau dalam kasus saya menggunakan ini, sebuah daily planner. Nah, dengan begitu kita akan tahu nih mana pekerjaan yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Dalam daily planner saya ada yang namanya important list, di mana saya bisa menuliskan semua prioritas saya di hari itu. Jadi, saya harus menyelesaikan semua yang ada dalam important list terlebih dahulu sebelum saya mengerjakan to-do list berikutnya. Cara yang kedua adalah eat the frog in the morning. Katak yang dimaksud di sini adalah tugas-tugas berat yang penting dan kita suka menundanya. Tidak ada yang mau makan katak di pagi hari. Tidak ada yang mau mengerjakan tugas yang berat di pagi hari tentunya. Namun, Brian Tracy mengatakan sebaliknya. Supaya kita bisa memiliki performa produktivitas yang tinggi, kita perlu mengembangkan sebuah kebiasaan di mana kita memakan katak di pagi hari. Jadi kita harus menghabiskan terlebih dahulu tugas-tugas berat yang penting di setiap pagi kita. Lakukan apa yang sudah lama kita tunda. Miliki mindset untuk eat the frog in the morning. Pertama-tama, selesaikan yang berada di nomor 1 dalam important list kita. Dengan begitu, kita akan merasakan kemenangan di pagi hari. Cara yang ketiga adalah buat tujuan untuk hari itu. Jadi kita membuat sebuah misi harian. Apa misi dan goal kita untuk hari itu? Mungkin kita mau menghabiskan lebih banyak waktu untuk keluarga. Atau mungkin kita mau menyelesaikan novel yang sudah lama kita tunda-tunda. Atau bisa jadi kita mau mengurangi waktu di media sosial. Ketika kita sudah membuat tujuan untuk hari itu, sangatlah mudah untuk mengatakan ya dan tidak. Contohnya, kalau seandainya saya ingin memiliki tubuh yang ideal dan sehat, pasti sangatlah mudah bagi saya untuk menentukan apa yang akan saya makan. Saya akan lebih memilih makanan yang sehat daripada junk food. Kemudian kalau misalnya misi saya untuk memiliki lebih banyak waktu bersama keluarga, tentunya saya akan lebih mudah mengatakan tidak kepada teman-teman yang mengajak saya keluar. Jadi dengan adanya tujuan akan lebih memudahkan kita untuk menentukan pilihan-pilihan di sepanjang hari. Cara yang keempat adalah buat lebih sedikit keputusan. Tahu nggak bahwa saat kita membuat keputusan, itu sebenarnya memakan banyak energi dalam otak kita. Jadi otak kita akan berpikir lebih keras sehingga kita tidak akan 100% maksimal di hari itu. Ketika kita sudah membuat prioritas dan tujuan, maka akan lebih sedikit keputusan yang kita buat. Karena kita sudah tahu nih jalur mana yang akan kita lewati dan apa saja yang mesti kita kerjakan. Lebih baik kita menghabiskan waktu mengerjakan daripada memikirkan. Cara yang kelima adalah matikan notifikasi. Seringkali saya mengalami ketika mengecek notifikasi, saya malah menghabiskan waktu berjam-jam untuk melihat hal-hal lain yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Nah, ujung-ujungnya saya jadi lupa apa yang tadi saya fokuskan. Cara yang keenam adalah dengan berolahraga. Ternyata penelitian mengatakan bahwa dengan melatih tubuh, fokus kita justru akan meningkat. Hal ini dikarenakan aliran darah kita semakin lancar, sehingga otak kita semakin maksimal dalam bekerja. Selain itu, kita juga jadi tidak mudah lelah dan semakin fit dalam menjalani hari. Cara yang terakhir adalah dengan mendengarkan musik. Cara ini memang disarankan untuk meningkatkan fokus kita, terutama jika kita mendengarkan musik-musik yang klasik. Selain itu, mendengarkan musik yang kita sukai juga dipercaya bisa meningkatkan mood dan produktivitas kita. Sementara jika kita mendengarkan musik yang tidak kita sukai, malah akan menghalangi konsentrasi. Sebuah studi di University of Miami menemukan bahwa mereka yang mendengarkan musik yang mereka sukai cenderung menyelesaikan pekerjaan mereka dengan lebih cepat dan menemukan ide-ide yang lebih baik daripada mereka yang tidak mendengarkan musik.
Itu dia 7 cara untuk meningkatkan fokus kita. Terakhir, saya mau tutup dengan quote dari Anthony Robbins. Your life is controlled by what you focus on. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa untuk berikan pendapat kalian di kolom komentar dan jangan ragu untuk membagikannya. Selamat mencoba, Creative People!